Hitung jalan di Jennifer. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11.405. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu praktikum pertama saya yaitu mata kuliah Alstronat, di mana di sini masih mereview mata kuliah sebelumnya yaitu pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, di sini eh, aktivitas programnya itu yang pertama kita belajar pemrograman Java. Nah, di mana topik yang perlu untuk dipahami meliputi Java fundamental, Java flow control, Java arrives, Java OOP, Java exception, dan Java list. Kemudian studi kasus yang pertama yaitu matrix app, di mana kita harus membuat kode program untuk matriks dengan operasi agar dapat menampilkan, menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalihkan matriks. Program yang dibuat harus berada pada dua file Java, yaitu matrix.java dan matrix app.java. Nah, kemudian yaitu kalau untuk mengcompile yaitu menggunakan Java MIND, output matrix app.java, kemudian matrix.java. Kemudian kalau runnya itu Java, itu output matrix F. Nah, kemudian di sini ada dikasih inputnya, yaitu 1A, 221, 234, 113. Kemudian output yang dihasilkan setelah kita memasukkan input itu, yaitu adalah seperti ini. Kemudian, sebelum itu, kita harus tahu dulu. Nah, di sini cara permasalahannya, pada praktikum ini kita diminta bagaimana membuat aplikasi pengolahan matriks menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan Java. Nah, aplikasi harus bisa menyimpan beberapa matriks, kemudian menampilkan matriks, kemudian melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, kalau menangani error seperti ukuran matriks tidak sesuai, terus matriks target tidak tersedia. Nah, jadi solusi yang kita gunakan yaitu menjadi dua kelas utama, di mana ada matriks Java yang di mana dia merepresentasikan objek matriks, kemudian berisi data dan operasi matriks. Kemudian matriks app.java yaitu sebagai program utama, yaitu mengatur input user, kemudian menyimpan banyak matriks, kemudian memanggil operasi matriks. Dengan cara ini, konsep enkapsulasi diterapkan. Terus kode kita lebih rapi, terus dia modular dan mudah dikembangkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kodenya. Eh, Sebentar, kita masuk ke kodenya. Nah, ini dia kodenya. Oke, sebentar. Oke, sudah. Nah, di sini yang pertama kita mulai dari matrix Java, di mana di sini ada public class matrix, yaitu mendefinisikan class matrix. Kemudian di sini ada private integer baris, private integer column, private integer data, kemudian private string nama, di mana di sini eh, baris itu jumlah baris matrix, kolom itu jumlah kolom matrix, kemudian data yaitu array 2D untuk menyimpan nilai matrix. Kemudian nama yaitu nama atau judul matrix. Semua dibuat private menjadi enkapsulasi. Kemudian di sini ada public matrix yaitu public integer baris, integer kolom, string nama. Di mana ini konstruktor dipanggil saat objek matrix dibuat. Kemudian dis baris sama dengan baris, dis kolom sama dengan kolom, dis nama sama dengan nama, yaitu mengisi atribut objek dengan nilai dari parameter. Kemudian dis data, dis.data itu sama dengan new integer baris kolom, di mana membuat array dua dimensi dengan nilai sesuai ukuran matrix. Kemudian di sini ada setter kita buat dengan ada public void data integer i, integer j dan integer nilai. Data i j sama dengan nilai. Yaitu di sini fungsinya itu mengisi nilai matriks baris i kolom j. Kemudian public get integer integer i integer j return data i j di mana mengambil nilai matriks. Kemudian di sini ada get get baris, get kolom, get nama, yaitu mengambil informasi matrix integer lainnya. Nah, kemudian di sini ada public void tampil. Nah, ini menampilkan matrix kelayan. Nah, sistem out println matrix plus nama plus titik dua, di mana menampilkan nama matrix. Kemudian for integer i sama dengan 0, i mengisi baris, i plus plus. For integer i, j sama dengan 0.
J lebih kecil daripada kolom J plus plus, di mana induk baris dan kolom. Kemudian sistem operand ln data I, J, itu cetak elemen matrix. Kemudian di sini ada if J, if J lebih kecil dari kolom min satu, sistem operand ln, yaitu memberi spasi antar angka. Nah, kemudian sistem operand ln, yaitu pindah baris. Kemudian kita masuk ke dalam penjumlahan. Nah, di sini public matrix tambah matrix B, di mana metode menerima matriks lain B. If this titik baris sama dengan B, baris this kolom sama dengan B, titik kolom, di mana validasi kurang. Kemudian return null, di mana operasi dibatalkan jika tidak valid. Kemudian matriks hasil sama dengan new, matriks baris, koma kolom bis nama, membuat matriks hasil. Kemudian di sini hasil dot data, yaitu IJ sama dengan dis data plus B untuk data IJ, di mana penjumlahan elemen per indeks. Kemudian di sini kita masuk ke dalam pengurangannya, yaitu eh, di sini ada hasil dot data. Tadi strukturnya masih sama ya, sama penjumlahan. Yang membuat pembedanya itu cuma di bagian hasil dot data IJ sama dengan dis data IJ. B dot data IJ. Nah, kemudian di sini ada perkalian matriks. Nah, di sini if this column sama dengan B baris, yaitu syarat perkalian matriks. Kemudian for integer I sama dengan nol, I lebih kecil daripada dis baris I plus plus. Kemudian for integer J sama dengan nol, J lebih kecil daripada B kolon J plus plus. Kemudian for integer K sama dengan nol, K lebih kecil daripada dis kolom K plus plus. Di mana triple loop standar perkalian matriks. Kemudian di sini ada total eh, plus sama dengan dis data I K B data KJ, yaitu rumus perkalian matriks. Nah, kemudian kita masuk ke bagian matrix.java. Nah, di sini ada import Java attribute array, array list, kemudian ada import Java attribute scanner, yaitu eh, bagian import class-nya. Nah, kemudian di sini scanner SC sama dengan new scanner, sistem in, array list matrix, list sama dengan new array list, di mana input user dan penyimpanan banyak matrix. Kemudian di sini ada integer jumlah, integer, di mana banyak matriks yang akan dibuat. Nah, kemudian di sini ada for integer, I sama dengan nol, I lebih kecil pada jumlah, I plus plus. Kemudian ada string nama, SC, next, integer baris, SC next integer, integer kolom sama dengan SC next integer, di mana input itu matrix. Kemudian matrix M sama dengan new matrix, baris kolom nama, di mana itu membuat objek matrix. Kemudian M set, data, R, C, SC next integer, di mana mengisi nama matrix. Kemudian list dot add m, di mana menyimpan matrix ke array list. Kemudian di sini ada input targetnya, di mana integer T1 sama dengan SC next integer sampai T3, di mana itu menentukan matrix target. Kemudian di sini ada menampilkan dan operasi. Nah, di sini ada matrix A sama dengan list get T1 kurang satu. Kemudian matrix B list get T2 kurang satu, di mana ambil matrix dari list. Kemudian indeks dimulai dari nol. Kemudian di sini ada A tambah eh, tambah B tampil, kemudian A kurang B tampil, di mana operasi dan tampil dihasilkan. Kemudian di sini ada try try list get D3 kurang satu tampil, catch index out of bounds exception I, di mana menangani error matrix target tidak ada, di mana kemudian sistem observed LN, yaitu matriks ke-13 plus T3 plus tidak tersedia. Itulah untuk menampilkannya nanti. Kemudian kita sekarang masuk ke bagian outputnya. Tadi kita sudah mengcompile-nya, jadi kita langsung saja memanggilnya. Eh, ya, ini CP output matrix ini. Sekarang kita masukkan inputnya. Hmm, ini itu A, 2, 3, 4, 1,
bagian ini penjelasannya itu yang paling atas merupakan eh, merupakan berapa matriks yang akan dibuat. Kemudian A ini adalah judulnya. Kemudian dua yang pertama ini merupakan dua angka dari sebelah kiri, yaitu ada kolom kiri. Kemudian ini dua angka sebelah kanan. Ataupun bisa kita buat dengan ukuran 2 kali 2. Kemudian 1, 2, 3, 4 ini merupakan angka yang ada dalam matriks tersebut. Kemudian 1, 1, 3 ini merupakan target pertambahan sama pengurangannya. Nah, terus ini begitu juga dengan yang ketiga, ini perkalian. Tetapi karena matriks yang kita buat itu hanya satu, jadi dia pasti akan menghasilkan matriks ketiga, index to out of bounds for length 1. Jadi matriks ketiga itu tidak tersedia. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.